Adik-adik tahu siapa namanya kakeknya Nabi? Siapa? Abdurrahman. Tolo-tolo. Siapa? Siapa? Abdul Muttalib. Siapa? Nah, meninggal kakek beliau, Abdul Muttalib. Pada saat beliau berduka, belum selesai berduka, meninggal lagi istri beliau. Siapa namanya? Khadijah radhiyallahu anhu. Ini Khadijah, dedek, istri Nabi yang paling dicintai. Dan pada saat itu, siapa dulu yang melamar? Pada saat itu, Khadijah dulu lamar Nabi. Tapi bukan dia yang datang menyatakan cinta. Ada penghubungnya. Lalu diterima lamarannya Nabi. Lalu setelah itu, kemudian setelah berumah tangga dengan Rasulullah, meninggal Khadijah. Pada saat Khadijah meninggal, Nabi bersabda, barang siapa seorang istri meninggal dunia, lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu ciri-ciri penghuni surga. Jadi kalau ada ibu-ibu guru lebih dulu meninggal dari suaminya, lalu suaminya berduka mengenang, Masya Allah, kenapa cepat sekali istriku meninggal, padahal saya sayang sekali, meskipun dia gendut tapi ku sayang juga. Itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Tapi kalau sebaliknya, begitu meninggal suaminya masuk kamar berteriak, merdeka! Itu calon penghuni neraka, itu bu guru. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, pada saat Nabi berduka itulah datang SMS Allah kepada Jibril. SMS dikirim, SMS diterima. Isinya, Jibril, kau jemput kekasihku Muhammad, saya mau bawa rekreasi. Kemana? Lemo susu. Nggak gaul, men. Langsung kemana? Berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapat undangan dari Allah. Suatu hiburan yang sangat besar. Saya saja pernah diundang Wapres. Ke istana Wapres membahas pada saat itu undang-undang anti pornografi mewakili ulama Sulawesi. Waktu saya terima itu undangan, saya kumpul semua mahasiswaku di Unhas. Saya bilang, lihat undangannya bapak tahu Wapres. Bangga, kenapa? Dapat undangan dari istana wakil presiden. Itu baru manusia yang ngundang. Bagaimana kalau mengundang Allah subhanahu wa ta'ala? Makanya Nabi senang. Datang Jibril. Pada saat itu Jibril menjemput Nabi, ditemani oleh dua jenderalnya malaikat, yaitu Mikail dan Israfil. Siapa ini malaikat Mikail? Malaikat apa ini Mikail ya, dedek? Wah, pembagi-bagi pulsa. Ya toh, pembagi rezeki. Kalau banyak rezeki berarti banyak pembeli pulsa. Siapa malaikat Israfil? Pemain drum band, patiup trompet. Ya, nah turun malaikat Jibril. Pada saat itu Nabi lagi baring-baring bersama dengan Hamzah radhiyallahu anhu pamannya dan Abu Bakar As-Siddiq sahabat setianya. Datang Jibril. Pada saat itu Jibril berubah wujud menjadi manusia yang tampan. Datang menghadap Nabi. Ya Muhammad, lapor. Kenapa Jibril? Saya mendapat perintah dari Allah untuk menjemput Anda menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Menerima perintah yang sangat besar. Nabi berkata, kalau begitu siap melaksanakan tugas. Lanjutkan. Lalu Nabi dibawa ke tepian sumur Samsam, dibaringkan, dibelah dadanya, lalu diambil hatinya, dicuci dengan air Samsam. Setelah itu lalu distempel hatinya Nabi. Namanya stempel kenabian. Jangan lagi bayangkan stempelnya kepala sekolah, enggak seperti itu ya. Setelah distempel, tutup, press. Tidak ada bekasnya tawa. Mulailah Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
Kenapa lagi ke Masjidil Aqsa? Kenapa tidak dari Mekah saja naik ke langit? Kan malampik silalengnya, panjang sekali jalan. Kenapa mesti ke Palestina? Kan bisa dari Mekah langsung ke langit. Dijawab oleh Allah, linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Lalu apa yang dilihat oleh Nabi? Satu, Nabi melihat ada manusia dijambak rambutnya. Tahu dijambak? Seperti kalau perempuan berkelahi, baku tarik-tarik rambut. Dijambak rambutnya, lalu dicelupkan masuk ke bara api. Setelah itu ditarik, tinggal tulang-tulang. Diperbaiki lagi, dicelupkan lagi, hancur seluruh badannya. Lalu dia berenang dalam bara api. Nabi kasihan, Masya Allah. Kasihannya kodong itu. Jibril, siapa itu Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang pernah meneteskan air mata orang tuanya. Ini semua ini. Sekarang anak-anak tuh tambah tinggi sekolahnya, tambah tinggi kurang ajar rakna sama orang tuanya. Coba begitu anak-anak sekarang. Dulu, halo? Dulu saya waktu kecil, jangankan bicara kasar sama orang tua. Ipole wajona tomotoy pimali. Memotong bayangan orang tua itu kita pemali. Sekarang anak-anak tuh bapaknya lagi nonton, mau diinjak-injak kepalanya. Kita dulu mau pergi sekolah, cium tangan. Pak, Bu, saya pergi sekolah dulu. Doakan saya selamat dan saya dapat apa yang saya cari. Assalamualaikum, cium tangan. Sekarang anak-anak mau pergi sekolah, kiss bye, Daddy. Daddy. Padahal dulu ambo. Dulu kita, saya masih ingat, kalau ada tamunya bapak di ruang tamu, tidak boleh orang lewat depan tamu. Kalau lewat, nah kasih bolak matanya bapak, tak lari maki. Sekarang anak-anak dikasih bolak matanya bapaknya, apa nak bilang? Kenapa mata pak? Kurang ajar itu anak-anak sekarang. Halo. Ini betapa pentingnya berbuat baik sama orang tua. Dengar baik-baik, ini kisah nyata. Suatu saat Nabi lagi tawaf. Tahu tawaf adik-adik? Keliling Ka'bah. Kalau saya tidak salah, ada dulu anak SMA sini, saya pernah umrah sama-sama. Lagi tawaf. Tiba-tiba ada anak muda di depan Nabi. Melepuh pundaknya. Terkupas-kupas pundaknya ini anak muda. Merah dan terkupas. Nabi ikuti anak muda itu. Selesai tawaf, dipanggil itu sama anak muda sama Nabi. Anak muda sini kau dulu. Kenapa ya Rasul? Kenapa itu pundakmu nak merah tak kupas-kupas? Ya Rasulullah, saya orang Yaman. Ibu saya baru saja meninggal dunia. Sebelum beliau meninggal sakit dia. Dan pada saat sakit selalu mau digendong. Kadangkala ada lagi yang tanya, Ustaz, ada tetanggaku remaja masjid. Ramadan tinggal di masjid bermalam. Tahajud tiap malam. Ngajar ngaji tiap hari di masjid. Tapi satu kelemahannya Ustaz. Apa sih dek? Durhaka sama orang tuanya sih lihat. Tidak dengar kata-kata orang tuanya. Bagaimana itu Ustaz? Saya bilang demi Allah. Anak seperti ini. Jangankan masuk surga. Baunya surga diharamkan baginya. Adik-adik sekalian. Coba pikir-pikir itu orang tua tak. Saya biasa bagaimana mau masuk surga anak-anak. Coba kita lihat anak-anak kita sekarang. Coba renungkan penderitaan orang tua. Mulai hamil setengah mati memang nih. Coba lihat ibu-ibu hamil. Apalagi yang sudah besar 5 bulan ke atas. Bagaimana itu ibu hamil kalau tidur? Nyamping kanan, bosok. Nyamping kiri, sesak napas. Satu gayanya, gaya pasrah. Iya kan? Dan kalau ibu hamil, kemana-mana dia bawa perutnya. Berapa lama? 9 bulan. Tidak ada ibu hamil mau pergi pasar, nah simpan dulu perutnya. Simpan mau kau dulu deh, berat sekali kau deh. Tidak ada.
Begitu melahirkan, coba lihat ibu-ibu melahirkan. Pernah ibu lihat melahirkan ibu-ibu senyum? Pernah? Pasti apa? Dia gigit karet, lalu dia pegang besi, teriak. Begitu melahirkan, dua saja pilihan. Kalau tidak setengah mati, mati sekalian. Dan tidak sedikit ibu-ibu meninggal dunia melahirkan anaknya. Begitu melahirkan, anaknya cacat pun masih disayang. Kemudian setelah itu mulai lagi menyusui. Coba lihat ibu kita kalau menyusui. Adik kita yang lagi menyusui, kalau dia lagi tumbuh giginya, lagi gatal-gatalnya giginya, biasanya digigit itunya mamanya. Begitu dia gigit, apa dia tempeleng anaknya? Kurang ajar. Tidak ada. Dia usap kepala anaknya. Tidak, lepas kola, kasihan ibu. Begitu sayangnya ibu sama anak. Iya kan? Begitu mulai lagi besar anaknya, diajari lagi jalan. Begitu sudah masuk sekolah anaknya, diantar lagi pergi sekolah. Karena anaknya tidak mau ditinggal, terpaksa ibunya juga tinggal dalam kelas. Menjadi TK. Karena masuk SD, ibu tidak bisa masuk kelas. Terpaksa ibu tunggu saja di depan pintu. Karena tidak ada dia bikin ibunya, terpaksa ibunya seperti orang bodoh-bodoh. Mulai kukunya dia robek-robek semua. Untuk apa? Tunggu anak yang lagi belajar dalam kelas. 3 jam dia tunggui kita. Pulang lagi diantar. Begitu mulai lagi sekolah, SMP, mulai lagi orang tua cari nafkah. Kadangkala ibu juga bantu suaminya untuk membiayai anaknya. Setelah bertahun-tahun menderita untuk anaknya, anaknya mulai masuk ABG. Mulai kena puber. Akhirnya apa? Lebih sayang pacarnya yang baru kenal 2 bulan daripada orang tuanya. Orang tuanya yang sudah bertahun-tahun rela mati untuk anaknya. Kadangkala kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk cari nafkah, membiayai anaknya yang lagi sekolah. Bertahun-tahun dia lakukan itu. Setelah ini cewek kenal dengan cowok yang baru 2 bulan dia kenal, dan belum tentu ini cowok bagus niatnya. Lebih dihargai ini cowok daripada orang tuanya. Bagaimana kau mau masuk surga dong? Kalau orang tuanya kisbai saja, begitu pacarnya nak cium tangannya tabek ke. Tolo-tolo, siapa ajar kau dong? Cium tangannya baru nak selingkuh ya kau lagi. Begitu dia sudah mulai kena puber, akhirnya cowoknya kirim SMS. SMS dikirim. Dia bilang apa isinya? Dek, apa acara tak malam minggu? Nah bilang tidak ada jika. Bagaimana kalau kita pergi ke Malino lihat-lihat bulan? Jauhnya lihat bulan, padahal di sini bisa Jaki juga lihat bulan. Sampai di Malino karena yang pacarnya ini anak gaul dan banyak duitnya, sewa villa berdua.